sekarang jam berapa ini? 5.30. Alhamdulillah hari ini Komisi Percepatan Reformasi Polri resmi diterima oleh Bapak Presiden mulai jam 2 sampai 5.30. Berarti 3,5 jam. Selama 3,5 jam kami melaporkan semua hal berkenaan dengan apa yang sudah dilakukan ya sejak dibentuknya Komisi Percepatan Reformasi. Kami sudah melakukan pertemuan dengan berbagai pemangku kepentingan, lembaga-lembaga negara maupun ormas-ormas, LSM. Kami juga mengadakan pertemuan internal kepolisian untuk mendengarkan aspirasi dan pendapat dari intern, ya, dan juga kami ke daerah-daerah. Tidak semua provinsi, tapi provinsi dan kabupaten yang dianggap utama kami datangi, kita dengarkan juga ya aspirasi yang tumbuh berkembang dalam rangka reformasi kepolisian Republik Indonesia yang diamanatkan oleh Bapak Presiden. Dan sebagaimana pada pertemuan pertama setelah pelantikan, Bapak Presiden sudah menyampaikan arahan tidak menentukan berapa lama waktu untuk bekerjanya KPRP, tapi kami memasang target 3 bulan. Maka selama 3 bulan, alhamdulillah kami sudah menyelesaikan, ya, walaupun baru dapat waktu karena kesibukan Bapak Presiden, dan juga kami manfaatkan untuk memfinalisasi yang belum tuntas, sehingga sekarang yang kami laporkan tadi sebanyak 10 buku. Nah, itu menyangkut keseluruhan policy reform, policy alternatif untuk dijalankan oleh pemerintah, ya, maupun oleh Polri secara internal. Jadi kami usulkan supaya dibentuk revisi undang-undang tentang Polri yang nanti akan di follow up dengan adanya peraturan pemerintah atau perpres berikut Inpres yang memberikan instruksi kepada Kapolri dan jajaran untuk menjalankan rekomendasi yang sudah disepakati di dalam laporan ini. Nah, termasuk di dalamnya agenda untuk reformasi internal yang harus mengubah sekitar, atau bukan sekitar, sudah kita hitung 8 perpol peraturan Polri dan 24 perkap peraturan Kapolri yang diharapkan selesai sampai 2029. Nah, jadi apa yang kami hasilkan ini bukan hanya agenda jangka pendek, tapi juga sampai jangka menengah sampai 2029. Tadi Bapak Presiden menerima poin-poin yang kami laporkan, ada juga tukar pikiran, dan bahkan kami juga menyampaikan tidak semua kami bersepuluh itu 100% sepakat semua. Ada yang beda pendapat, karena itu kita laporkan juga, termasuk mengenai ide pembentukan Kementerian Keamanan. Kami sudah sepakati bahwa kami tidak mengusulkan adanya pembentukan kementerian baru. Tadi Presiden juga tanya, kita jelaskan, yang kesimpulan kami manfaatnya dibandingkan mudaratnya lebih banyak. Maka ya udah, kita nggak usah usulkan itu. Yang kedua, kami juga melaporkan kami ada perbedaan pendapat tentang metode pengangkatan Kapolri. Sebagian di antara kami berpendapat pengangkatan Kapolri tidak perlu
dikonfirmasi atau mendapat persetujuan DPR. Sebagian di antara kami berpendapat tetap seperti sekarang. Setelah berdiskusi plus minusnya, Bapak Presiden memberi arahan, ya sudah seperti sekarang aja. Jadi Kapolri tetap diangkat oleh Presiden atas persetujuan dari DPR seperti praktek sekarang ini. Baik untuk Polri maupun Panglima TNI sesuai dengan ketentuan undang-undang, itu bukan fit and proper test di DPR, tapi disetujui atau tidak disetujui. Itu namanya right to confirm dari parlemen. Jadi beda. Jadi Presiden hanya mengajukan satu nama, DPR boleh setuju, boleh tidak. Nah, walaupun dalam praktek selama ini selalu disetujui. Nah, jadi Bapak Presiden sesudah berdiskusi panjang memutuskan ya udah tetap aja seperti sekarang. Tapi poin ketiga sebagai hal yang baru, Bapak Presiden sangat menyetujui untuk dilakukannya penguatan Kompolnas. Komisi Kepolisian Republik Indonesia diperkuat sehingga keputusan dan rekomendasinya mengikat dan keanggotaannya tidak lagi ex officio seperti sekarang, tapi disepakati dia independen sehingga Presiden ya fungsi pengawasan terhadap kepolisian itu menjadi lebih efektif ya untuk ke depan, dan ini harus diatur di undang-undang. Nah, tadi sudah diputuskan bahwa di undang-undang itu nanti diserahkan pada proses penyiapannya, dan bahkan sekarang sudah ada rancangan undang-undang yang siap dibahas di DPR. Nah, di situ aja kita masukkan poin-poin baru hasil reformasi Komisi Reformasi ini. Nah, poin yang terakhir adalah mengenai pengaturan, pembatasan mengenai jabatan yang dapat diduduki oleh Polri di luar struktur kepolisian. Nah, jadi tadi diputuskan oleh Bapak Presiden harus ditentukan secara limitatif jabatan mana saja seperti di Undang-Undang TNI. Jadi tidak seperti sekarang tidak ada batasan. Nah, itu harus dimuat di PP atau dimuat di undang-undang yang segera akan diselesaikan oleh kementerian yang bertanggung jawab bawah koordinasi Pak Menko. Saya kira ini ya yang perlu, nanti kalau ada yang perlu ditambah saya mohon bantuan Pak Yusril, Pak Mahfud, mungkin juga nanti Pak Kapolri bisa menyampaikan langsung ya apa yang tadi diputuskan oleh Bapak Presiden. Dan selanjutnya komisi setelah hari ini ya selesai tugasnya, maka tinggal menunggu ada acara. Nanti Presiden akan mengadakan acara khusus untuk farewell gitu kira-kira ya, tanda terima kasih kira-kira begitu ya. Jadi sekarang saya silakan Pak Menko untuk menambahkan. Baik, terima kasih Pak Ketua, Pak Jimli. Kami sebenarnya telah menyerahkan ada 7 jilid buku kepada Pak Presiden, sekitar 3.000 halaman. Ada yang ringkasannya, ada 13 halaman, dan ada yang hanya 3 halaman. Dan ini sudah diserahkan kepada Pak Presiden dan beliau sudah baca. Yang kesimpulannya adalah bahwa ada 6 poin dari kesimpulan yang dicapai oleh Komite Reformasi Percepatan Reformasi Polri. Jadi ada 6. Apakah perlu dibacakan atau bagaimana supaya kawan-kawan bisa dibacakan ya? Dibagi. Bisa dibagi kan? Kapan mau dibagi?
Nanti akan dibagi ya. Baik. Jadi intinya memang tadi sudah disampaikan oleh Pak Ketua, Pak Jimli, bahwa kita sudah melaporkan hasil kerja dari Komite Percepatan Reformasi Polri kepada Pak Presiden, dan Pak Presiden menerima baik laporan hasil kerja dari komite, dan seluruh yang disampaikan itu telah disepakati oleh Bapak Presiden terhadap hal yang alternatif tadi, apakah pengangkatan Kapolri itu langsung diangkat oleh Presiden, ataukah Presiden mengajukan satu atau dua atau lebih nama kepada DPR, dan DPR diminta persetujuan lalu Presiden mengangkatnya. Ada dua pendapat, dan Pak Presiden sudah memilih bahwa beliau tetap akan mengikuti apa yang berlaku sekarang, yaitu beliau akan mengajukan calon Kapolri itu kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan, baru kemudian beliau akan mengangkat calon yang diajukan itu sebagai Kapolri. Hal lain juga yang penting adalah bahwa mengenai kedudukan Polri tetap seperti sekarang. Polri langsung berada di bawah Presiden dan tidak dibentuk Kementerian Keamanan atau Kementerian Kepolisian, atau meletakkan kepolisian di bawah kementerian yang ada sekarang. Tapi Polri tetap langsung berada di bawah Presiden. Yang ketiga, yang poin penting adalah keberadaan Kompolnas yang kewenangannya diperluas, ya, dan keputusan-keputusan Kompolnas itu mengikat sehingga harus dilaksanakan oleh Kapolri. Dan mengenai Kompolnas ini, karena diperluas, kewenangannya juga dipertegas, maka implikasinya adalah perubahan terhadap Undang-Undang Polri. Dan itu tadi sudah disampaikan juga, tugas Pak Menkum, Pak Supratman, tugas kami semualah untuk mendraft itu, dan nanti akan disampaikan kepada DPR sebagai amandemen Undang-Undang Kepolisian yang ada sekarang, beberapa pasal khususnya terkait dengan Kompolnas, juga penempatan polisi dalam di luar tugas-tugas kepolisian. Itu yang nanti akan ditegaskan dalam undang-undang. Saya kira itu poinnya yang dapat kami sampaikan.